Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Al-Nikmatul Syukriyah dengan NIM 210404604 Prodi Tasawuf Psikoterapi kelas TPA 2. Di video kali ini saya buat guna untuk memenuhi ulangan akhir semester 2 mata kuliah Tasawuf Munjiat. Di video ini saya akan memaparkan materi dengan judul Kitab Niat wa Al-Ikhlas wal Shidqi, yang dimana akan membahas tentang niat, ikhlas, dan sidik atau benar. Baik, yang pertama kita membahas tentang niat. Keutamaan niat sendiri, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada memandang harta dan rupamu, melainkan dari sisi hatimu dan amal perbuatanmu. Bahwa Allah melihat kepada hati, karena hati adalah sangkaan dari niat kita sendiri. Selanjutnya ada hakikat atau makna niat. Ketahuilah bahwa niat, kehendak, dan maksud adalah kata-kata yang sering diartikan dengan satu makna. Maka niat itu ibarat sifat yang di tengah-tengah, yaitu kecenderungan, kehendak, dan keinginan kepada apa yang dimaksud. Ada kalanya niat ini muncul dari diri kita ini untuk keinginan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Penggerak pertama pada niat ini adalah pembangkit, di mana maksud pembangkit ini adalah tujuan dari apa yang kita niatkan. Nah, pembangkit ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bahwa tersendirilah pembangkit yang satu dan sunyi dari yang lain. Maksud dari pembangkit ini adalah contohnya ketika kita diserang binatang buas, kita akan lari. Nah, kita tidak mungkin berdiam diri di tempat tersebut. Kita mesti mempunyai niat untuk lari, untuk menyelamatkan diri. Nah, ini salah satu contoh dari pembangkit tersebut. Pembangkit yang kedua yaitu berkumpullah 2 pembangkit yang masing-masing berdiri sesuai ketergerakannya. Contoh dari pembangkit ini adalah jika ia diminta tolong untuk memenuhi hajatan keperluan dari keluarganya yang miskin, maka dia memenuhi keperluan hajatan tersebut lantaran karena kekeluargaannya. Nah, jikalau dia bukan keluarga, maka lantaran dia memenuhi karena kemiskinannya. Yang ketiga ini ada pembangkit bahwa masing-masing ini berdiri sendiri. Nah, contoh dari pembangkit ini adalah ketika ada 2 orang lemah yang saling bertolong-tolongan, ketika dia tidak bisa membawa apa yang dibawanya. Nah, kedua orang lemah ini saling tolong-menolong supaya mereka bisa untuk membawa apa yang dia bawa. Yang terakhir yaitu pembangkit bahwa salah satu dari pembangkit ini berdiri sendiri jikalau ia sendiri. Contohnya, jikalau orang lemah membantu orang kuat. Jikalau dia orang kuat, maka dia akan berdiri sendiri, dan jikalau dia orang lemah, maka dia tidak bisa berdiri sendiri. Maka yang demikian ini bersama tadi memudahkan dan meringankan apa yang dilakukan. Yang selanjutnya ini adalah membahas tentang ikhlas. Yang pertama ada keutamaan ikhlas. Al-Hasan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah berfirman, keikhlasan itu rahasia dari rahasiaku. Aku simpan dia dalam hati orang yang aku cintai dari hamba-hambaku. Yang kedua ada makna atau pengertian ikhlas. Menurut Al-Junaid, ikhlas itu adalah membersihkan amal dari kotoran-kotoran.
Yang terakhir kita membahas tentang sidik atau benar. Nah, keutamaan sidik ini menurut Muhammad bin Sa'id Al-Maruzi, apabila engkau mencari Allah dengan benar, maka Allah akan mendatangkan cermin di tanganmu, sehingga engkau bisa melihat suatu keajaiban yang terjadi pada dunia dan akhirat. Yang terakhir ada hakikat atau makna sidik beserta tingkatannya. Lafal benar ini dikatakan atau dipakai pada 6 makna. Yang pertama, benar pada lisan atau perkataan. Yang kedua, benar kepada niat dan kehendak. Yang ketiga, benar kepada cita-cita yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada benar yang harus dilakukan untuk menggapai cita-cita yang telah ditetapkan tadi. Yang kelima, ada benar pada amal perbuatan. Yang keenam, ada benar pada derajat yang tertinggi dan mulia, benar pada makom-makom agama. Niscaya ia orang yang sangat benar. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat suatu kesalahan dalam menjelaskan atau masih belum kurang jelas. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.